Pasukan elit Iran diam-diam masuk Ukraina, bantu serangan Rusia. Pasukan elit Iran diam-diam memasuki garis depan pertempuran di Ukraina untuk membantu serangan Rusia. Keterlibatan pasukan pihak ketiga ini diungkap sumber militer Kiev. Menurut sumber tersebut, hingga 50 tentara elit Korps Garda Revolusi Islam, Iran telah dikerahkan ke garis depan pertempuran untuk melatih pasukan Moskow tentang cara mengoperasikan drone kamikaze Shahed 136. Mereka dikirim ke front selatan dan timur dengan ratusan drone Shahed 136 yang telah menghantam kota-kota di Ukraina. Dalam beberapa serangan mereka diduga telah menguasai jalur penerbangan dan penargetan oleh tim drone Shahed 136. Itu terjadi di tengah kekhawatiran yang berkembang di Kremlin bahwa mesin perang Presiden Vladimir Putin gagal dan kehabisan rudal. Sumber militer Kiev mengatakan tim artileri dan drone Ukraina baru ini menghancurkan satu pangkalan drone Shahed 136 di Ukraina Selatan. Mereka telah berbasis di Zankoy, di Crimea dan Kherson di selatan Ukraina, di mana satu tim IRGC telah dihancurkan. Kendati demikian, Iran telah berulang kali menyangkal keterlibatannya dalam perang Rusia di Ukraina. Satu sumber militer Ukraina mengatakan kepada Daily Mirror, setidaknya salah satu tim perlatihan Iran telah dihantam baru ini dan mereka secara aktif diburu. Kami telah prihatin untuk beberapa waktu bahwa spesialis IRGC membantu Rusia dalam serangan mengerikan mereka terhadap warga sipil dan mereka tentu saja menjadi sasaran, ujarnya yang dilansir Sabtu 15 Oktober. Drone Shahed 136 memiliki panjang 11 kaki, dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 100 mph dan membawa hulu ledak konvensional di hidungnya yang dapat menghancurkan ketika ditembakkan. Sistem ini juga dapat dibawa di bagian belakang kendaraan yang bergerak cepat sehingga lokasi peluncuran dapat dengan cepat diubah setelah melepaskan tembakan. Lusinan drone kamikaze Shahed 136 telah ditembak jatuh oleh unit pertahanan udara Ukraina. Itu terjadi ketika sekutu barat Ukraina termasuk Amerika Serikat berpacu dengan waktu untuk memasok sistem pertahanan udara yang canggih ke pasukan Kiev. Situs web Angkatan Bersenjata Ukraina juga melaporkan keterlibatan pasukan khusus Iran dalam operasional drone kamikaze Shahed 136. Menurut situs tersebut, pasukan Iran berbasis di wilayah Ukraina yang dikelola Rusia di pelabuhan Zalizny, Haladivsy di Kherson dan Zankoy di Crimea. Mereka secara langsung memantau peluncuran pesawat tak berawak pada sasaran sipil Ukraina, termasuk serangan di Mykolaiv dan Odessa, kata Angkatan Bersenjata Ukraina di situs webnya. Iran membantu agresor tidak hanya dengan peralatan tetapi juga dengan orang-orang, lanjut situs tersebut, seperti dikutip AFP. Pasukan elit dan kombatan Suriah gabung Rusia dalam perang di Ukraina. Dalam kunjungan ke Suriah pada 2017, Presiden Rusia Vladimir Putin memuji seseorang jenderal Suriah yang divisinya memainkan peran penting dalam mengalahkan pemberontak dalam perang saudara yang telah berlangsung lama di negara itu. Ketika itu Putin mengatakan kepadanya bahwa kerjasama pasukan Suriah dengan pasukan Rusia akan membawa kesuksesan besar di masa depan. Sekarang anggota divisi di bawah Jenderal Suhail Al-Hassan merupakan ratusan pejuang Suriah yang dilaporkan telah mendaftar untuk berperang bersama pasukan Rusia di Ukraina. Mereka yang siap berperang di Ukraina termasuk tentara Suriah, mantan pemberontak dan pejuang berpengalaman yang berperang selama bertahun-tahun melawan kelompok ISIS di gurun Suriah. Sejauh ini hanya sebagian kecil pasukan Suriah yang tiba di Rusia untuk pelatihan militer sebelum ditempatkan di garis depan. Para analis mengatakan jumlah pasukan Suriah yang dikerahkan bisa berubah ketika Rusia bersiap untuk fase berikutnya dengan serangan skala penuh di Ukraina Timur. Rusia percaya pejuang dari Suriah lebih mungkin untuk dikerahkan dalam beberapa pekan mendatang, terutama setelah Putin menunjuk Jenderal Alexander Dvornikov yang memimpin militer Rusia di Suriah sebagai komandan perang baru di Ukraina. Dvornikov sangat mengenal berbagai pasukan paramiliter di Suriah yang dilatih oleh Rusia saat dia mengawasi strategi pengempungan dan pengeboman yang kejam terhadap kota-kota yang dikuasai oposisi di Suriah agar tunduk. Pengamat dan aktivis Suriah mengatakan Rusia telah secara aktif merekrut pasukan Suriah untuk perang di Ukraina, khususnya para pejuang yang dilatih oleh Rusia. Kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, Rami Abdurrahman, mengatakan sejauh ini sekitar 40.000 orang telah mendaftar. Dari jumlah tersebut sebanyak 22.000 orang direkrut oleh militer Rusia dan sekitar 18.000 dikontrak dengan kontraktor swasta Rusia Wagner Group. Abdurrahman mengatakan sekitar 700 anggota divisi pasukan misi khusus ke-25 yang dikenal di Suriah sebagai pasukan harimau meninggalkan Suriah selama beberapa pekan terakhir untuk berperang bersama pasukan Rusia, namun jumlah tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara independen.
Aktivis pro pemerintah selama 2 pekan terakhir mengunggah video di media sosial yang menunjukkan bahwa anggota pasukan harimau melakukan latihan militer termasuk terjun payung dari helikopter. Perwira Rusia muncul di salah satu video dan tampak memberikan pengarahan kepada pasukan terjun payung di dalam helikopter. Abdurrahman mengatakan ada juga relawan dari Divisi 5 yang dilatih Rusia, yaitu Brigade Ba'ath. Brigade ini merupakan sayap bersenjata dari Partai Ba'ath yang berkuasa di bawah rezim Assad. Kemudian ada Brigade Quds Palestina yang terdiri dari para pengungsi Palestina di Suriah. Mereka semua telah berjuang bersama militer Rusia dalam Perang Suriah. Ratusan pejuang dari Divisi 5 dan Brigade Quds telah mendaftar di pangkalan Hmeimen, Rusia di Suriah Barat dan sedang menunggu perintah. Rusia sedang mencari pejuang berpengalaman, mereka tidak ingin ada orang yang tidak dilatih oleh Rusia, kata Abdurrahman. Pasukan harimau mendapat pujian atas beberapa kemenangan pemerintah terbesar dalam konflik 11 tahun. Mereka terlibat dalam kampanye yang didukung Rusia selama berbulan-bulan ke kantong terakhir pemberontak yang terletak di Provinsi Barat Laut Idlib. Pada akhir Maret, pasukan terlatih Rusia yang dikenal sebagai milisi pemburu ISIS yang berjuang selama bertahun-tahun melawan ISIS. Mereka memasang iklan rekrutmen untuk pria dengan rentang usia 23 hingga 49 tahun. Sejauh ini sekitar 100 pria telah mendaftarkan diri mereka di Provinsi Selatan Swedia. Ryan Ma'ruf dari Swadia 24, sebuah kolektif aktivitas yang meliputi kegiatan ISIS di Gurun Suriah, menambahkan mereka dijanjikan pendapatan bulanan senilai $600 AS. Awal bulan ini, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Amerika Serikat memiliki indikasi bahwa grup Wagner mencoba merekrut pejuang yang sebagian besar dari Timur Tengah. Mereka akan ditempatkan di wilayah Donbas, Ukraina Timur. Namun Kirby menyatakan belum ada informasi spesifik tentang jumlah pasukan yang direkrut. Kami belum melihat sesuatu yang nyata dalam hal penguatan, ujar Kirby. Sementara pada awal Maret, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Frank McKenzie mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa ada kelompok yang kecil yang mencoba berjalan dari Suriah ke Ukraina. Pensiunan Jenderal Angkatan Darat Lebanon, Najim Malaib, yang mengikuti perang di Suriah, mengatakan sejauh ini tidak ada indikasi pejuang Suriah melakukan perjalanan ke Rusia. Tetapi hal ini bisa berubah saat perang berlanjut. Ini semua tergantung pada apa yang direncanakan Rusia dalam waktu dekat, kata Malaib. Mantan legislator dan komandan sayap bersenjata Partai Ba'ath yang berkuasa di Suriah, Mohanad Haj Ali, mengatakan tidak ada warga Suriah yang pergi berperang di Ukraina. Dia yakin Rusia akan menang di Ukraina tanpa perlu bantuan warga Suriah.